saat ku berteduh, ku untai doaku. Ya, salam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang memelihara semangatnya untuk tetap bernyala, mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Ya, pada Rabu yang lalu kita sudah membahas tentang kriteria atau bagaimana seorang penabur benih, atau pembawa firman Tuhan, atau pembawa warta kabar baik itu. Nah, pada hari ini kita akan meneruskan belajar dengan satu tema yang baru. Sebelumnya, mari kita dengan hormat kita berdoa datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur saat ini karena kami kembali ada kesempatan yang indah untuk belajar firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami dan juga memelihara semangat kami untuk tetap bernyala, mau belajar lebih dalam lagi untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, para pendengar dan juga hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Matius pasal 5. Itu adalah khotbah Tuhan Yesus yang sangat supremasi, yang sangat terkenal dengan ucapan berbahagia ya di atas bukit itu. Mari bersama-sama kita melihat Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Namun pada hari ini kita membaca ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, dan yang menjadi satu nat perenungan atau pembelajaran kita adalah ayat yang ketiga. Hari ini kita fokus atau konsentrasi dengan ayat yang ketiga. Ya, nanti pada kesempatan lain kita lanjutkan dengan poin-poin yang berikutnya, yaitu ucapan berbahagia. Ya, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saya ulangi ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya yang sangat luar biasa. Hari ini kita mengambil satu tema, yaitu miskin di hadapan Allah. Saudara, ini kalau kita baca secara logika, pemikiran kita manusia sepertinya irasional. Ya, artinya itu tidak masuk akal. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kalau cuma kita membaca berbahagialah orang yang miskin, bagaimana miskin? Miskin itu pasti nanti akibatnya orang jadi susah, ya, banyak mengalami kesulitan, banyak problema yang dimunculkan karena urusan miskin. Terus miskin itu berbahagia.
Justru karena itulah kita perlu lebih seksama mendalami firman Tuhan supaya kita mendapat poinnya atau intinya, yang akhirnya kita bisa menerima, terus bisa bersyukur untuk menerima. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam kaitannya nanti, yaitu mereka ini empunya kerajaan surga. Ini adalah pengertian-pengertian yang tidak sederhana, perlu sebuah pendalaman ya, yang lebih dalam lagi. Miskin yang bagaimana yang berbahagia? Berdasarkan sebuah observasi, pengamatan ilmu sosial di masyarakat, ya, ada beberapa respon atau reaksi orang yang berkondisi miskin. Yang pertama, ada banyak orang-orang yang memang kehidupannya, kenyataannya itu miskin. Namun responnya atau reaksinya itu positif, bahkan konstruktif. Artinya apa? Walaupun miskin, dia tetap berpikiran positif, yang pada akhirnya dia mau berjuang. Artinya kerja keras untuk bagaimana mengatasi kemiskinannya. Bahkan ada banyak orang-orang yang menyadari kemiskinannya, tetap positif, konstruktif, ya, terus dia berjuang, kerja keras, bahkan dia mau mendedikasikan dirinya dalam sebuah pekerjaan kepada orang lain atau kepada tuannya, atau di mana dia bekerja dengan baik, dengan setia, dengan jujur. Nah, ini tidak sedikit yang kita temukan di masyarakat, yaitu orang yang walaupun miskin namun tetap responnya itu positif terhadap keadaannya. Karena positif, dia pada akhirnya berpikir bagaimana berjuang. Nah, ini yang konstruktif itu membangun, berjuang, mencari solusi supaya kemiskinannya itu boleh teratasi atau kebutuhan-kebutuhan esensialnya itu bisa terpenuhi. Dengan apa? Berjuang, kerja keras, ya, bahkan dengan rendah hati bisa mendedikasikan dirinya dalam sebuah kesetiaan yang luar biasa kepada tuannya di mana dia bekerja. Ini tipe-tipe orang begini tidak sedikit, banyak yang kita temukan. Kalau miskin tetap positif dan konstruktif. Tapi ada juga berdasarkan pengamatan atau observasi ilmu sosial di masyarakat, ada banyak kelompok-kelompok juga orang miskin. Dia bersifat pasrah, menyerah. Ya sudah nasib lah, kita tidak memang keturunan miskin. Ini orang yang namanya itu pasrah, nyerah, tetapi pesimis. Akhirnya tidak mau melakukan sesuatu yang positif. Ini ada kelompok yang kedua, ya, orang-orang miskin yang menerima nasib. Udah beginilah, ya apa boleh buat, nyerah, pesimis. Tapi nah, ini yang kedua. Tetapi ada juga yang ketiga, kelompok orang atau responnya terhadap miskin itu ya negatif, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan mungkin sistem di masyarakat, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keturunannya. Ya,
tidak sedikit anak yang tidak bisa beli ini beli itu karena nyalain terus papa mamanya. Dasar sih papa mama miskin, jadi kita jadi begini. Nah ini kan tidak sedikit anak-anak berontak pada orang tua karena urusan apa? Miskin. Bahkan ada lagi yang lebih radikal karena kemiskinan bersifat negatif. Ya, selain memang menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan sebuah sistem pemerintahan, ya, menyalahkan orang tua, segala macam gitu rupa, pada akhirnya ya dia melakukan satu tindakan-tindakan yang lebih masif. Dengan jalan apa? Ya mencuri, menjamret, merampok, melakukan pembegalan oleh karena kondisi miskin. Nah ini tidak sedikit juga, hampir berita tiap hari di televisi ada ibu-ibu mencuri susu di Indomaret atau di supermarket, ketangkap. Alasannya apa? Karena urusan anaknya tidak bisa minum susu, susunya sudah habis. Urusan kecil masalah susu, ada ibu-ibu berani mencuri, alasan karena miskin. Ini baru juga terjadi seorang bapak karena urusan program pemerintah karena COVID ini sehingga akhirnya pembelajaran itu online, dan online membutuhkan HP. Karena nggak punya HP, akhirnya seorang bapak mencuri HP, ketangkep. Dan pada waktu ketangkap dibilang, ya itulah alasannya tadi, karena urusan pendidikan. Terus dia nggak punya uang, kondisinya miskin. Karena alasan miskin, terus mencuri. Ya cuma ini selesai dengan secara damai. Itu banyak terjadi kejadian seperti itu. Tetapi yang lebih ngeri adalah oleh karena miskin, istrinya karena ada di rumah sakit, untuk membayar rumah sakit bisa merampok, menjamret di jalan, merampok motor. Waduh, tragis. Nah, jadi ini adalah fakta-fakta yang memang kenyataan terjadi secara sosial di masyarakat berdasarkan pengamatan. Ada kelompok orang miskin tetap dia berpikir positif. Karena positif makanya dia konstruktif. Mau apa? Berjuang, kerja keras, bahkan mendedikasikan dirinya sehingga pada akhirnya ya dia bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Nah, dan dia boleh juga bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang kedua, ada respon orang yang pasrah menyerah, ya, nah, menyerah kepada nasib, ya. Jadi pasrah, menyerah, pesimis. Tapi yang ketiga ini yang mengerikan. Ada respon banyak orang secara negatif, dan negatifnya bisa radikal. Itu kalau kita lihat ya, bagaimana orang menghadapi atau merespon sebuah kemiskinan, keadaan yang miskin. Nah, apa ajaran Alkitab mengenai masalah miskin? Berdasarkan ajaran Alkitab, ya ada dua kelompok miskin. Yang pertama adalah miskin materi atau miskin harta, miskin kekayaan ya secara harta dunia, kurang lebih begitu. Memang kenyataannya kan di dunia ini banyak orang miskin nggak punya harta, nggak ada rumah, ya, nggak ada kerjaan, nggak ada income, ya, miskin secara materi. Yang kedua ada miskin secara rohani. Ada banyak orang hartanya bergelimpangan. Wah, hartanya tuh berjibung, bertimbun-timbun, ya, luar biasa. Tetapi miskin rohani. Nah, ini coba kita pelajari akan hal ini. Ini yang menjadi sebuah problematik. Ya, karena apa? Banyak orang yang menerima satu berkat harta kekayaan yang luar biasa, tapi rohaninya miskin.
mentalnya miskin. Nah, ini yang problem justru. Nah, coba kita lihat hal ini dalam kitab Wahyu pasal 3:16. Itu ada satu nasihat jemaat kepada jemaat yang ada di Laodikia. Ya, di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16, atau saya baca 14 sampai 16 supaya lebih jelas. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Lihat di sini, Tuhan melihat jemaat di Laodikia ini, walaupun jemaat Laodikia ini kaya secara materi, namun secara rohani miskin. Miskin pengenalan akan Tuhan, miskin dalam iman percayanya, miskin dalam kasihnya. Wah, dilihat jemaat ini kalau secara materi sih hebat, dahsyat, luar biasa, tapi rohaninya kering kerontang. Ya, ini ngeri sekali. Ya, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ngeri kalau Tuhan datang rohanian kita yang miskin. Ada lagi dikatakan di dalam kitab Lukas, ya, kitab Lukas pasal yang ke-12. Saudara boleh baca ayat 13 sampai dengan ayat 21. Di situ judulnya itu orang kaya yang bodoh. Ini kok orang kaya bodoh? Kalau secara logika orang kaya itu pinter. Dia bisa ngelola otaknya, bisa bermanajemen yang baik, bisa melihat peluang-peluang bisnis, peluang-peluang usaha. Ya pasti itu orang cerdas, orang pinter. Tetapi orang kaya ini tuh bodoh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dalam segala kelimpahan hartanya itu dia tidak mengenal Tuhan. Karena tidak mengenal Tuhan, tidak ingat Tuhan. Yang dia ingat cuma dirinya sendiri. Ya. Yang dia cuma ingat adalah urusan kesenangan sendiri. Ya, sehingga dia merasa tenang di atas harta bendanya, sehingga pada akhirnya Tuhan mengambil nyawanya, ya, mencabut nyawanya. Ini adalah kenyataan. Ada banyak orang kaya, lumbung-lumbungnya dibuka, waduh luar biasa, nimbun barang harta sampai 7 keturunan. Namun sayang, 1000 sayang, ya, kaya harta tetapi miskin rohaninya. Saya boleh menunjukkan juga dalam perjanjian lama, dalam Mazmur pasal yang ke-73, di situ dilihat oleh Asaf. Waduh, ada banyak orang-orang kaya, luar biasa. Segala sesuatunya, fasilitasnya lengkap semuanya. Sehingga karena kekayaannya, orang ini menjadi sombong, arogan, congkak, tinggi hati, ya, sehingga dia menghina orang-orang miskin. Nah, ini namanya adalah orang yang kaya harta tetapi miskin rohaninya. Ini yang sangat berbahaya. Jadi orang-orang kaya seperti begini, ya, tidak kaya rohaninya, pasti tidak akan melihat kerajaan surga.
orang-orang seperti ini pasti akan binasa. Nah, jadi berdasarkan Alkitab, miskin itu ada miskin secara harta, tapi ada miskin secara rohani. Nah, yang menjadi problematik bukan hanya masalah miskin secara harta, tetapi miskin secara rohani. Ini yang mengerikan. Nah, kita kembali kepada Injil Matius pasal yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kata miskin dalam bahasa Yunaninya digunakan di sini adalah kata petokos. Petokos ini berbicara adalah kemiskinan secara absolut atau kemiskinan secara mutlak. Tidak ada materi. Betul-betul ya orang yang digambarkan sebatang kara. Tidak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya saudara, nggak punya harta, nggak ada secuil warisan, ya segala macam begitu rupa. Jadi betul-betul adalah miskin secara absolut, ya di dalam masalah urusan harta dunia ini. Ya, tidak ada lagi tempat untuk dia bertumpu, melanjutkan kehidupannya ke depan. Nah, ini kata miskin digunakan adalah petokos, yaitu adalah miskin absolut atau secara mutlak. Nah, namun walaupun dia miskin, ya betul-betul nothing, tidak punya apa-apa, namun responnya itu adalah respon seperti orang yang pertama tadi, tetap pikirannya positif, ya, sehingga dia bisa berjuang di tengah-tengah kemiskinan yang absolut itu untuk berjuang, bahkan bukan hanya berjuang berdasarkan kekuatan sendiri, namun ya kata ini berbicara orang ini membawanya kepada Tuhan. Makanya jelas dikatakan di sini siapa yang berbahagia itu, miskin yang bagaimana yang berbahagia itu adalah miskin yang dibawa ke hadapan Allah, miskin di hadapan Allah, yang artinya adalah walau miskin tidak negatif, tetapi tetap positif. Walau miskin karena dia positif, maka dia konstruktif, berjuang, tetapi tidak sendiri. Jadi kalau orang berjuang dengan confident kekuatan sendiri aja, banyak hal-hal yang diatasi. Apalagi kalau seseorang itu menyadari keadaan miskinnya itu, petokosnya miskin mutlak itu, dia berjuang dan membawanya kepada Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan. Artinya adalah dari kata petokos ini, miskin absolut mutlak itu adalah walaupun miskin, ya tetap dia positif, bisa bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Artinya mengandalkan Tuhan ini dia percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar masalah percaya, tetapi mempercayakan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, itu pasti berbahagia. Orang walaupun miskinnya sudah absolut mutlak, namun dalam kondisi seperti ini, ya dia mau tetap positif, berjuang, nggak sendiri, percaya kepada Tuhan, berjuang bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Makanya dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya orang yang bukan sekedar hanya, oh saya percaya Tuhan, tapi orang yang tahu bagaimana mengandalkan Tuhan dalam keadaan miskinnya. Jadi dia bukan melihat miskinnya sebagai perkara yang besar, tapi dia melihat Tuhan Allah yang maha besar, yang pasti sanggup mengatasi keadaannya yang petokos itu. Itu namanya orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, ini ilustrasi, bukan ilustrasi, tapi sebuah kesaksian nyata
yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dan 16. Ya, saya coba ingin melihat hal ini supaya kita tahu ya padanya, terus kita menjadi orang yang berbahagia karena menyadari keadaan miskin, walaupun memang mutlak kemiskinan kita, namun tetap positif dan kita mau berjuang bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayakan kepada Tuhan. Dan orang yang seperti ini mengalami satu keadaan dikatakan berbahagia. Nah, 1 Raja-Raja ini kisah yang sudah sangat lazim buat kita, luar biasa, tetapi luar biasa. Jadi jangan yang biasa itu biasa, tapi yang biasa itu luar biasa. 1 Raja-Raja 17:15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, inilah seorang perempuan yang ada di Sarfat itu bersama dengan anaknya, karena dia percaya dia mentaati secara mutlak perkataan Tuhan melalui Nabi Elia, sehingga mukjizat terjadi dan Tuhan memelihara. Dalam rentangan waktu 3,5 tahun, tepung dan minyak itu tidak habis untuk dikonsumsi. Ini perkara yang bukan hanya masa lalu, tapi sampai hari ini juga penyertaannya nyata buat kita semua. Nah, orang yang fotokos, miskin mutlak, yang tetap positif dan konstruktif, dan dia mau berjalan mengandalkan Tuhan, ya, mau datang pada Tuhan, membawa persoalannya, ya, yakinlah, karena dia mengalami pemeliharaan Tuhan, dia mengalami kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini berbicara mengenai pemerintahan Allah, Allah yang bertakhta, Allah yang berkuasa, sehingga memberikan sebuah suasana sorga. Ini berbicara bukan masalah tempat sorga, tetapi pemerintahan Allah, bukan hanya di sorga tapi di bumi. Maka jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi orang-orang miskin yang tetap positif, mau berjuang, tidak negatif, andalkan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, pasti mengalami yang namanya kualitas kerajaan surga. Kualitas kerajaan surga itu berbicara tentang sebuah suasana damai sejahtera di pikiran, di hati, bukan nanti di surga, sekarang di bumi ini kita akan mengalami yang namanya suasana surga. Maka baru kita ngerti sekarang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dahsyat, luar biasa. Miskin bukan sekedar miskin, tapi miskin di hadapan Allah, miskin yang menyadari, ya, bahwa Allah memeliharanya, miskin yang membawa keadaannya kepada Tuhan. Nah, jadi orang yang demikian pasti mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, maka terjadilah pemerintahan Allah, pemerintahan kerajaan Allah di bumi, dan kita akan mengalami kualitas sorga, bukan nanti sesudah di sorga, tetapi kualitas sorga di bumi ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak, biarlah kami boleh belajar firman Tuhan. Kalau kami mengalami kekurangan, mengalami satu masalah-masalah, urusan masalah kemiskinan, hari ini kami tahu sebuah kebenaran. Biarlah kami tetap positif, sehingga kami tetap bisa berjalan untuk berjuang, kerja keras bersama dengan Tuhan. Pada waktu kami mengandalkan Tuhan, membawa masalah kami kepada Tuhan, sekalipun kami mengalami situasi miskin, ketiadaan yang luar biasa, kami akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan, dan kami akan memiliki kerajaan surga, pemerintahan Allah di bumi, yaitu kualitas surga di bumi ini. Terpujilah Allah kami kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.